Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to my channel again. Di Om Otot. Kalau lu suka di video sebelumnya, ada video gua dengan hijet dengan Datuk bokap gua jalan-jalan. Nah, lu suka nggak tuh videonya? Please komen, terus jangan lupa subscribe dan likes ya. Nah, hari ini gua mau ngebahas dan cerita sedikit tentang perjalanan hijet dari mulai gua temukan di mana. Jadi ceritanya, gua beli hijet ini satu lagi untuk dedikasi ke bokap gua, dan sekarang hijet itu sudah kita buat konten-konten dan lebih bermanfaat lagi. Hijetnya gue temuin di Tasikmalaya, di suatu bengkel, ada teman rekanan segala macem. Nah, harganya itu nggak nyampe 20 juta, tapi kondisinya adalah benar-benar bahan. Balik lagi, kondisinya bahan dan harus direstor. Nah, waktu itu emang gue kepikiran banget buat ngerestornya itu benar-benar back to original lagi. Nah, gue balikan lagi dulu flashback di mana waktu gue kecil dulu, mobil bokap gue ini warnanya warna putih, dan satu lagi yang tidak lupa adalah semuanya original hijet 1000 cc. Nah, kita lihat dulu dari mulai hijetnya ini, gue modifnya apa dulu. Jadi pas waktu gue temukan itu hijetnya itu, alhamdulillah kondisinya emang tidak terlalu banyak rongsokan atau karat-karatnya. Jadi beberapa bodi yang hanya sedikit aja kita angkat karatnya, kita ganti plat, lalu kita cat. Tapi ini seluruh bodinya hijet ini minim dempul. Jadi semua dikerok habis, ya, dikerotokin, dikerok pakai soda api seluruh bagian dari mulai atap atas. Setelah dikerok baru dicari mana titik-titik yang keropos, lalu diganti dengan plat. Setelah diganti dengan plat baru didempul, halus-halus lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita ngerestore mobil klasik atau mobil retro itu, PR-nya adalah gimana kita ngerestore balik ke original pabrikan, yang mana hijet ini adalah keluaran dari karoseri PPL, yaitu punyanya Astra. Nah, yang harus dicermatin adalah nut-nutnya. Nut-nutnya ini harus benar-benar rapi dan lurus banget. Dan pertemuan antara nih ya, bisa dilihat ya. Ini yang menjadikan value dari mobil yang tadinya kurang baik dilihat dan sekarang baik. Nah, kalau kita lihat dari segi eksteriornya, selain nut-nut tadi, nih ya, list-list dari mulai PR-nya itu, list-list dari mulai lampu, kaca, nih karet-karet kaca baru semua. Nah, itu adalah tantangannya kalau ngebangun atau nge-restore mobil tua ya. Nah, ini lampu sen baru dan untungnya masih banyak yang jual di e-commerce. Nah, sedikit berbeda dengan originalnya, grillnya itu kita repaint lagi, kisi-kisinya dibersihin, bumper asli semuanya, karet kita beli, ada yang jual karet bumpernya original juga. Terus ada sarang tawon ya, ini juga baru. Jadi gimana caranya hijet ini kembali kayak keluar dari pabrik, challenge-nya mereka. Nah, akhirnya kita tambahin supaya menarik, dari headlamp-nya ini kita tambahin dengan berupa mika dengan garis-garis strip supaya terlihat lebih menarik lagi ya. Dan hasilnya emang benar, salah satu dari orang, kalau kita di jalan orang-orang suka melihatnya, baru dilihat dari tampilan muka pala depannya itu agak-agak berbeda dengan ini. Nah, lihat nih ya, ini kita nggak beli, ini original dan kita nggak repaint, jadi kondisinya as it is, nggak kita repaint lagi tuh ya. Logo Daihatsu-nya, tulisan hijet orange, ini originalnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari tampak depan, kayak wiper ini original. Nah, ini juga washernya juga original, jadi tidak ada yang diganti dengan aftermarket. Bisa dilihat nih antenanya berfungsi. Lalu kita lanjut ke plafon atas, plafon dikerok juga semua, dan bisa dilihat ya, ini ada tulangan-tulangannya yang benar-benar harus rapih. Nat-natan itu bisa dilihat, karena kalau tidak rapi mobilnya tidak segar ya.
Nih, susahnya lihat nih, karet-karet, sen samping, semuanya masih original. Lalu kita lihat nih, spionnya juga saya tidak rubah dengan spion-spion yang aftermarket sekarang. Lalu kalau kita lihat dari lingkar roda, nah lingkar rodanya agak menarik nih guys. Jadi velg standarnya ring 13 di repaint, tapi kita tambahin dengan namanya ini semacam ring, tapi agak chrome. Nah biasanya ring ini supaya terlihat velgnya itu ada lips yang lebar, ya. Dan saya emang sengaja nggak mau ganti velgnya itu dengan velg racing karena biar dilihat lagi originalitasnya. Tapi supaya menarik, challenge-nya adalah kita berikan ring lips, ya namanya ring lips. Terus dengan dopnya masih asli Daihatsu, ya. Nah kalau dilihat ini ada tanda sebagaimana sebuah produk originalitas. Nah tanda-tanda seperti inilah yang kita masih pertahankan, dan tanda ini tidak boleh kita rubah atau sudutnya atau kemiringannya ditambah-tambahin. Lalu di sini ada tangki bensin tutupnya, agak sedikit dimodif dengan magnet. Nah, ini agak PR, ya kurang lebih seperti ini. Nah ya. Terus kita lihat kacanya, seluruh kaca saya tidak kasih kaca film supaya terlihat luar dalamnya. Dan kalau flashback zaman dulu itu jarang banget yang pakai kaca film karena cuaca dan iklimnya juga sangat-sangat mendukung. Lalu kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya bisa dilihat ada kaca belakang dengan ya list-list karet yang terlihat segar. Di sini ada sambungan sedikit. Lalu di bagian belakang ini yang membedakan adalah si bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya yang biasanya hijet itu bukanya ke atas, tapi saya challenge di bengkel itu supaya dibukanya agak berbeda, yaitu kalau nanti bisa dibuka ini berbukanya ke atas begini. Setelah kita lihat eksteriornya, kita harus lihat interior dalamnya. Ya, kita lihat kabin dalamnya. Saya meretrim dari mulai jok, door trim, dan plafon ya dengan bahan yang mirip. Nah, saya coba ambil kemarin dengan konsep kalau lo tahu getuk ya. Nah, ini mirip getuk nih dengan warna kremnya. Emang berbeda dengan original joknya. Kalau nggak salah originalnya itu bahannya agak-agak sweat, bukan begini ya. Tapi tidak kulit juga. Nah, kita bedakan supaya lebih segar. Teman bisa lihat dari pertama bagian dashboardnya. Dashboardnya tidak kita repaint. Makanya as it is begini ya. Tapi ini lumayan kondisinya bagus karena hijet ini adalah hijet produksi tahun 1984. Bisa bayangin aja udah berapa puluh tahun sampai dengan sekarang. Dan kami kemarin cuman rapikan dengan ada pembersih khusus andalan di bengkel yang hanya membersihkan daki-daki, kotoran-kotoran, tapi catnya tetap kusam seperti ini. Emang originalitasnya dari lacinya masih ada lighternya. Nah, di sini ada laci juga yang biasanya dulu bisa ditambahkan audio. Lalu yang membedakan dengan hijet yang ini, kalau orinya dulu tidak punya pendingin atau AC, nah karena kita mau pakai dengan keadaan Jakarta sekarang, jadi kita tambahin dengan AC dari Denso asli Jepang supaya AC-nya lebih dingin. Terus kita ke setirnya juga original. Masih ada klaksonnya, lampunya masih nyala ya. Kilometer, speedometer, water temp, bensin, meter, semua masih indikator-indikatornya masih nyala semua. Nah, supaya zaman dulu terlihat flashbacknya dapat banget, sengaja banget nih ya. Setirnya ini gua balut dengan
ala-ala 90s nih. Zaman dulu nih si balutan coklat ini, wah ini happening banget. Semua mobil guys, zaman dulu setirnya dibalut dengan ala konsep begini. Kulit total bintik-bintik gini, habis itu dibalut dengan kayak semacam benang, tapi bukan benang, tapi karet. Nah, udah kita ngelihat dari interiornya, bagian belakang tidak ada yang dirubah. Dari bangkunya, keadaannya seperti original, adalah 2 seat di tengah dan 3 seat di belakang. Nah, kalau mau dibedain lagi, seatnya bisa dirubah-rubah, dicopot dan sebagainya. Kalau dilihat dari semua restorasinya, banyak nih yang DM ke gua, "Bang, berapa sih bang kira-kira bang kalau dandanin atau restorasi hijet tahun sekian ini bisa sampai gini?" Nah, lo bisa tebak kira-kira angkanya berapa. Yang jelas itu perlu kesabaran dan it takes kira-kira kurang lebih 3-5 bulan untuk membangun hijet ini. Gua harus sabar banget menunggu prosesnya. Nah, untuk biayanya kurang lebih dari harga tadi gue spill, harga bahannya itu kurang lebih sekitar 20 juta ya. Nah, itu bisa 3 kali atau 4 kali lipatnya biaya dari restorasi hijet. Kalau lo menarik, ya lo bisa bikin hijet lo, cari supaya mengembalikan memori di masa dulu. Ceritain ada perubahan apa aja dari sisi eksterior maupun di interior, dan berapa kira-kira waktunya dan kenapa gua mencoba untuk mendedikasikan hijet ini untuk bokap gua. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa gimana caranya hijet ini bisa bermanfaat untuk ke depannya. Nah, boleh gua minta saran dari teman-teman semua. Nah, kalau lu suka gimana hijetnya nanti bisa merubah atau mentransform jadi sebuah konsep yang baru seperti apa. Nah, kalau idenya fresh dan kita bisa terima, nah kita berikan giveaway yang menarik untuk lu semua. Itu aja dari gua. Please kalau lu suka, subscribe dan likes, juga share videonya ke teman-teman semua. Kita lihat dari video-video nanti selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.